kali mereka turun melakukan peninjauan? Selama kasus ini dari 2018 sampai 2022 ini 3 kali tinjau lapangan. Hakim? Hakim. Hakim dari mana itu yang turun? Yang pertama itu putusan pertama, kedua itu hakimnya sama. Dan saya itu waktu sidang lapangan itu sudah tunjukkan bahwa ini adalah kuburan orang tua saya. Ya. Iya. Ini masjid diwakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Ya. Iya. Iya. Oh ya. Ini tanaman pohon jambu bapak saya, kelabat termasuk jati. Jati di dalamnya bapak saya. Itu sudah diakui sama hakim pada waktu itu. Sama hakim. Iya. Akhirnya putusannya NO ya? Akhirnya putusannya NO pada waktu itu. Ya. Terus setelah itu masuk sidang berikut dia turun lagi hakimnya? Turun lagi hakimnya. Ya, setelah diturun itu apalagi yang mereka sampaikan? Itu juga saya sampaikan mereka bahwa misalnya ini. Dan yang maaf, gugatan mereka selanjutnya apa? Apa yang mereka sebut? Cuman sebutnya gugatan itu bahwa tanahnya neneknya belum dibagi waris. Iya, tapi kan tentu kalau memang dari neneknya kan mereka harus tunjukkan bahwa selama ini yang bayar pajak itu kan bapakmu. Iya. Apakah mereka punya bukti pajak? Ada lagi bukti pajaknya. Mereka? Iya. Berarti satu lokasi, 2 objek pajak? 2 objek pajak. Cuman itu ya saya herankan, pajak pajak nanti 2018 terbit mereka. 2018 mereka bayar pajak? Iya, bayar pajak. Isinya itu pajak itu 10.000. 10.000 meter? 10.000 meter 1 hektar. Tapi saya curiga, ini pajak ini kan kita di dusun sana, di dusun Nambo sana, walaupun di lokasi yang berbeda, tapi ditujukan Nambo. Iya. Iya, Nambo. Bisa jadi mereka punya tempat di tempat lain, tapi dibawa di situ. Ya, dibawa ke lokasi itu. Iya. Itu bisa saja. Ya, karena jalannya kan belum ada nama jalan di sana ya? Belum ada. Cuman ditujukan itu bahwa pajak di dusun Nambo, walaupun di tempat jauh, yang penting masuk di dusun Nambo. Kontroversi sita eksekusi dan jurus sita yang hadir di wilayah desa Nambo, kecamatan Lasalimbu ini, yang bernama Ernais. Tampaknya dia sudah beberapa kali melakukan nego dengan Lajuli, tetapi Lajuli dia tidak melayaninya. Artinya karena Lajuli tidak punya kemampuan. Dari permintaan ke permintaan itu, Lajuli hanya bisa mengatakan bahwa saya hanya bisa ngasih kelapa muda, itu yang saya miliki. Akhirnya dia pergi dan dia pergi. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Yang penting masuk di dusun Nambo, dia dusun Nambo. Oke, saya kembali ke peninjauan hakim-hakim tadi ini. Apa yang dikatakan oleh hakim di saat peninjauan kedua? Ya, dia katakan, dia panggil antara penggugat dan tergugat, dia tanya, apa bukti Anda di dalam objek sengketa ini? Iya. Apa yang saya jawab? Yang bukti yang pertama itu kuburan bapak saya. Iya. Kedua, artinya tidak mungkin kuburannya bapakmu mau simpan di tanahnya orang. Tidak mungkin. Karena demikian pula tanah kuburannya ibumu dan kuburannya kakakmu ya? Iya. Lalu kemudian saya lihat ada tanaman, jangka panjang, jambu, jati. Dan usianya juga sudah 40 tahunan. Cukup lemahnya. Jadi setelah itu saya ditanya sama hakim, kembali ditanya sama penggugat. Pada waktu sempat saya kutip itu, apa buktinya penggugat sehingga tanah ini dikatakan tanahnya
neneknya. Ya. Katanya tidak ada, katanya cuma tanah ini dipinjam pada waktu itu. Itu saja. Dipinjam oleh Laizani pada waktu itu. Maksudnya Laizani itu yang tempat belinya bapakmu itu? Iya. Menurut mereka tanah ini dipinjam. Terus bukti peminjamannya mana? Tidak ada. Maka ini yang saya heran sama pengadilan kok kenapa? Karena ini perdata ini cerita didukung dalam bukti. Betul. Cerita itu harus didukung dalam bukti. Kalau cuma cerita, biar anak kecil bisa bercerita. Iya. Iya. Kalau dia ceritanya biar bagaimana model cerita, tapi kalau disuruh dalam bukti cerita itu, itulah yang benar. Karena kami di sana itu tidak bisa memiliki sertifikat itu lagi. Apa yang membuat sampai tidak bisa memiliki sertifikat? Sementara Jokowi, sementara Presiden Republik Indonesia, semua daerah, semua tempat perkampungan masyarakat itu harus ada diberikan sertifikat, apalagi tinggalnya sudah di atas 20 tahun. Iya, betul. Apa alasannya? Siapa yang melarang? Itu kemarin waktu saya dengar pidato Jokowi, ya sempat dengar pidato Jokowi bahwa tanah-tanah itu harus disertifikatkan. Ya. Setelah beberapa jalan jeda, Jokowi saya dengar informasinya mau berkunjung ke Wakatobi. Sempat itu Jokowi berhenti di Wakatobi, ada di desa Oleona dengan Kakenawe, ada putusan pemerintah untuk sertifikat itu tanah. Yeah. Tanah semua supaya menjauhi sengketa-sengketa itu. Jadi saya sebagai pemerintah desa pada waktu itu saya informasikan Pak Desa. Pak Desa tolong undang kita itu orang pertanahan, BPN. Iya, dari agraria kah? Iya, tim Prona namanya. Iya, atau tim Prona undang kita karena kita ini belum punya sertifikat. Iya. Apa kata kepala desa? Tidak bisa karena kita ini daerah perusahaan. Daerah perusahaan bagaimana? Sementara kalian perusahaan belum ada, sudah kemana ada di situ dan tinggalnya sudah lama dan bayar pajak. Inilah. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan yang tinggal itu dibayar pajak? Nah, kalau dia bayar pajak berarti sudah 2 kali dibayar pajak tempat itu. Itulah. Nah, oke. Ini kan berarti merupakan salah satu tabir yang selama ini belum pernah diungkap ini. Artinya kenapa adanya pelarangan? Berarti pelarangan ini kepala desa siapa yang nyuruh dia untuk katakan tidak bisa buat sertifikat? Saya kurang tahu persis itu kepala desa karena berkali-kali kepala desa saya beritahu kepala desa tidak pernah dia publis masalah ini. Oh, artinya berarti ada orang di belakang kepala desanya yang kuat ya untuk melarang orang di situ yang sudah tinggal 40 tahun, 50 tahun. Ada orang kuat yang melarang untuk membuat untuk tidak bisa buat sertifikat ya? Iya. Oke. Ini salah satu tabir ini Pak yang untuk diketahui oleh pemerintah kita ya. Oke. Nah, setelah itu saya mau tahu kunjungannya hakim yang ketiga, kan tadi Bapak bilang 3 kali, sekarang saya butuh yang ketiga kalinya apa yang dia katakan? Saya katakan sama dengan dari yang pertama, kedua sampai ketiga. Bahkan yang pertama, yang ketiga itu hakim Sudungan, hakim Sudungan dia cuma turun dari mobil melangkah 1 langkah, baru dia berdiri, tidak pernah dia tinggal lapangan cuma sendiri saja hakim itu. Hakim sendiri, panitera sendiri. Oh, hakim siapa namanya? Dia tulis Sudungan. Tidak tahu dia punya titel apa, tapi namanya Hakim Sudungan. Hakim Sudungan ya? Iya, Sudungan. Hakim dari Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Iya, Pak. Jadi dia hanya sampai di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Artinya hanya mungkin 1 meter jaraknya dengan mobil atau lewat? Ya, sekitar itu. Ya. Sekitar itu, cuman dia suruh juru tulis catat apa yang dicatat. Saya sampaikan itu Sudungan bahwa itu kuburan bapak saya, kuburan kakak saya, ini masjid dihibahkan bapak saya, itu rumah kakak saya. Saya dibongkar kerangka imam ini dikuburkan kembali oleh Lajuli. Kehadiran hakim yang menangani kasus ini setelah 3 kali, Lajuli semakin heran karena hakim-hakim sebelumnya yang turun pertama hingga turun kedua itu cukup kooperatif dan menjelaskan dengan apa yang biasanya seorang hakim menjelaskan di sidang lapangan. Tetapi sidang yang satu ini atau hakim yang terakhir ini lain adanya. Ini menunjukkan bahwa
sudah mulai ada kong kaling kong dan membahayakan Lajuli. Membahayakan pihak Lajuli. Duh, meski begitu, hanya doa saja. Hanya doa terus yang dipanjatkan oleh Lajuli. Lajuli, Lajuli, Lajuli. Alkisah, akhirnya turunlah sidang keputusan di pengadilan negeri bahwa dia dinyatakan kalah. Lajuli semakin kalap dan kaget. Kok bisa orang yang hanya pengakuannya, tidak punya tanaman apa-apa, tidak punya apa-apa, bukti-bukti yang ada hanya karang cerita, kok bisa dimenangkan oleh hakim? Ini pasti ada apa-apanya, papar Lajuli. Untuk itu, wahai para pemerintah kita, bagaimana menyelesaikan hakim-hakim seperti ini dan juga panitera seperti ini? Ini benar-benar keterlaluan. Berikut kisah Lajuli dalam pemaparan dan Kan penggugat. Iya. Nah, kan begitu toh? Ya. Terus pada saat itu apa yang Bapak katakan sampai kasus ini dia lanjut ke pengadilan tinggi? Bahwa Bapak banding ya? Saya banding pada waktu itu. Banding. Saya banding kembali. Ya, setelah Bapak banding, berapa lama antaranya itu antara banding pengadilan negeri dan pengadilan tinggi? Sudah turun putusan bahwa menguatkan pengadilan negeri Pasar Wajo? Sekitar 3 bulanan 3 bulanan. sudah lahir putusan. Sudah langsung lahir putusan bahwa menguatkan. Berarti kan Bapak kalah lagi toh? Iya. Oke. Setelah itu maka Bapak bilang lagi banding kasasi ya? Kemarin saya sudah stop itu, Pak. Nah, kenapa sampai ada putusan Mahkamah Agung ini? Oh, Ibu Mahkamah Agung itu sudah eksepsi kedua. Saya ini kemarin saya membuka, saya tahan putusan Mahkamah Agung. Iya, saya tahan putusan Mahkamah Agung karena putusan Mahkamah Agung itu mau dieksekusi 2021. Oh begitu. Iya, Pak. Setelah mau dieksekusi, adakan itu pertemuan antara si penggugat dan tergugat. Saya minta itu kuburan itu jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Mereka sudah setuju pada waktu itu. Habis itu tiba-tiba mereka tidak mau, makanya saya kasih masuk ke gugatan saya. Saya gugat ini putusannya. Artinya Bapak mau gugat lagi karena mempertahankan kuburan tadi ini, so? Iya, Pak. Nah, terus setelah saya kalah ditolak gugatan saya ke pengadilan tinggi lagi. Saya gambarkan semua sketsa yang ada di dalam itu, saya ajukan sama pengacara, lalu kemudian saya tunggu hasilnya lebih 2 bulan, ternyata ditolak lagi. Ya, turun putusan. Turun putusan. Diajak lagi untuk ke Mahkamah Agung, saya menyerah. Ya, artinya kan Bapak sudah tidak punya kemampuan lagi. Tidak punya kemampuan, tidak punya. Ya, karena semua itu kan harus uang ya, kan? Pak. Iya, ya. betul, Pak. Jadi saya tinggal tunggu hasil. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada pada statement kita yang paling akhir ya. Maksudku begini. Apa harapan, bahasa apa atau komentar apa yang paling terakhir yang Bapak harus berikan komentar terhadap terhadap putusan dan kemarin itu sudah terjadi pembongkaran. Apa yang Bapak harapkan? Harapan saya, semoga kalau ada salah seorang ya mungkin